Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat kembali kita belajar merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau sampai pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita ada menikmati hari-hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita mengawali renungan pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan buat hari yang sudah Tuhan beri bagi kami. Dan kalau sampai malam hari ini kami boleh ada, kami percaya semua adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi apa yang akan kami sampaikan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami menjelaskan, untuk kami dapat menyampaikan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami awali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kalau pada malam hari ini, hari-hari yang sudah lewat, kita sudah mendengarkan, kita sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan pada malam hari ini saya berikan judul Roh Kudus sebagai jaminan orang percaya. Nah Bapak Ibu, kalau hari-hari yang lalu kita sudah mendengarkan, kita disegarkan bahwa Roh Kudus itu menghiburkan kita. Roh Kudus itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga mengajar di dalam setiap kehidupan kita. Pada malam hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa ternyata bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagi orang yang percaya. Kita akan sama-sama membaca di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Nah, sebelum kita membaca ayat ini, Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di zaman Roh Kudus. Dan selama ini saya yakin bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita dapat merasakan, mengalami pekerjaan Roh Kudus itu secara nyata di dalam kehidupan kita. Cara Roh Kudus dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama tentu berbeda. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, Roh Kudus diberikan secara selektif hanya pada orang-orang tertentu. Namun di dalam perjanjian baru, pelayanan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya merupakan bukti anugerah dan karyanya yang tidak terbatas. Jadi karena anugerah dan kasih karunia berarti terbuka bagi setiap kita orang yang percaya. Nah Bapak Ibu, mengapa di dalam perjanjian baru Roh Kudus pelayanannya, karya dan anugerahnya diberikan tidak terbatas kepada kita? Mengapa? Yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus mendiami orang percaya sebagai anugerah. Kita akan membaca di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima, saya bacakan berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Simson ketika Roh Allah ada di dalamnya, dia beroleh kekuatan. Bagaimana Daud ketika urapan Allah terjadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu, tidak semua orang menerima urapan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam perjanjian baru, pelayanan Roh Kudus kepada orang-orang percaya tidak dipilih-pilih.
Tetapi dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima ini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, Roh Kudus berarti karena kasih karunia Allah. Roh Kudus karena anugerah Allah yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus mendiami sebagai jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri dari keseharian kita, di dalam setiap pergumulan hidup kita, Roh Kudus memberikan peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dia menghiburkan ketika kita susah. Dia memberikan kekuatan ketika kita lemah. Dia mengajar ketika kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Nah Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu, ternyata Roh Kudus mendiami sebagai jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tentu ada satu hal yang sangat membanggakan di dalam kehidupan kita, bahwa pengiringan kita, persekutuan kita dengan Roh Kudus membawa jaminan kekekalan di dalam hidup kita. Kita akan membaca di dalam suratan Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan berbunyi demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira setiap kita pasti mengerti apa makna dari jaminan. Jaminan itu memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Saya mengupamakan bahwa jaminan itu ketika Bapak Ibu memiliki sertifikat rumah, ada nama Bapak Ibu tertera di situ, berarti rumah itu adalah milik syah Bapak Ibu. Di situ tertera meterai, berarti syah secara hukum. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya bahwa ternyata bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bapak Ibu bersyukur kita orang-orang yang percaya ketika kita dimampukan melewati hari lepas hari, Roh Kudus itu menjadi jaminan pada saat kekekalan nanti. Dan hari-hari ini kita sedang dipersiapkan untuk itu. Kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop 2 Korintus pasal 5 ini adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar bahwa kehidupan kita di hari-hari ini diperhadapkan kepada maut. Tetapi firman Allah meneguhkan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur ketika kita ada di tengah situasi maut yang mengancam kita, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi Roh itu memberikan jaminan untuk kita dapat melewati segala perkara dalam hidup kita.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Roh Kudus itu, tadi saya katakan bahwa jaminan ini memiliki tanda meterai, tanda yang kuat. Dan ini dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin bahwa surat-surat itu ketika ada meterainya memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Dan ketika Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam kehidupan kita, maka menandakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang syah di hadapan Tuhan. Tidak bisa diragukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ya, dari Efesus yang sudah kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 tadi, Bapak Ibu, ternyata luar biasa karya Roh Kudus itu. Kita tahu bahwa tidak sekedar menjadi kekuatan kita. Tidak saja dia menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesedihan, dia menjadi penghibur di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam kehidupan kita, nyata bahwa kita akan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, Bapak Ibu yang kita baca tadi adalah Efesus 1 ayat 14, tetapi kita akan naik satu ayat di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, Bapak Ibu, disambung ayat yang ke-14 tadi bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kalau saya yakin bahwa setiap kita pasti rindu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita pasti rindu, apapun yang kita kerjakan, kita butuh penolong di dalam kehidupan kita. Langkah kaki kita bisa salah ketika kita berjalan. Bahkan apa yang kita lakukan, mungkin di pekerjaan kita bisa mengalami satu kejadian-kejadian yang tidak pernah kita duga. Dan itu kami alami di dalam kehidupan kami. Tetapi Bapak Ibu, ketika kami percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu memampukan dan memberikan kekuatan kepada kita. Secara jasmani, kami mengalami sesuatu hal yang menurut kami sangat luar biasa, menekan kami. Tetapi Bapak Ibu, ketika kami berdoa, ketika kami di rumah mengadakan mezbah bagi Tuhan, kami mengalami pertolongan Roh Kudus yang luar biasa di dalam Tuhan. Benar, apa yang kita tidak pernah pikirkan, itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini, hari-hari yang sedang kita jalani adalah hari-hari yang terakhir, yang segala sesuatu bisa berubah tanpa kita duga. Kejadian-kejadian pun kadangkala di luar pemikiran kita terjadi. Mari kita bergantung kepada Roh Kudus untuk kita dapat memampukan, untuk kita dapat melewatinya zaman ini yang tidak lagi menjadi zaman yang mudah bagi kita. Bapak Ibu melihat akhir zaman, tanda-tanda banyak digenapi di dalam hari-hari ini. Tetapi Roh Kudus juga akan bekerja dengan luar biasa menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu,
menjadi satu hal yang menyegarkan di dalam kehidupan kita, bahwa hari-hari yang kita lewati, kita tidak melewati sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai di dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, memberikan kekuatan, mengajar kepada kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah dimeteraikan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah janji Allah kepada setiap orang yang percaya. Jadi ketika kita rindu, tidak salah kita meminta kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini menjadi satu kekuatan yang meneguhkan iman kita, bahwa ternyata Roh Kudus itu menjamin kita. Tidak saja selama kita tinggal di dalam dunia ini, kita menghadapi berbagai pergumulan, tidak mudah. Bapak Ibu, peperangan demi peperangan akan kita lewati. Perang terhadap daging kita, perang terhadap kenyamanan hidup kita. Bapak Ibu, semua disodorkan oleh dunia buat kita. Tetapi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan mengajar kepada kita untuk kita dapat memilih pilihan-pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini merupakan sesuatu hal yang istimewa. Tentu kita juga rindu menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Apa yang mau kita cari Bapak Ibu di dalam dunia ini hari-hari ini? Saya pun juga merasa dengan umur yang sudah tidak lagi muda ya, 50 ke atas, bagi saya tidak ada sesuatu hal yang indah kecuali ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup menjadi kemuliaan Tuhan. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun mungkin dia tidak mengenal kita secara pribadi, setidaknya dia mengenal Tuhan yang mengajar kepada kita untuk kita berbuah di dalam kita, hidup dengan buah-buah kebajikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Rasul Yohanes yang menulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 ini adalah rasul yang paling istimewa di antara rasul-rasul lainnya. Satu-satunya murid yang tetap setia mengiringi Yesus sampai di kayu salib. Dan kalau Bapak Ibu membaca dan menyelidiki firman Allah, Yohanes ini selalu menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Murid Yesus yang mencapai usia lanjut dan menulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Mengapa Bapak Ibu Yohanes begitu istimewa di hadapan Tuhan? Karena Yohanes mengenal pribadi Roh Kudus lebih daripada yang lain. Dari keempat Injil, Yohanes menulis dengan jelas dan dalam tentang pribadi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, mari kita mencari sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi penting dihargai atau tidak oleh manusia, tetapi kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, teruslah kita membangun dengan lebih dekat dengan pribadi Roh Kudus.
kita akan senantiasa hidup seturut, kita hidup menjalin hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang belum penuh dengan Roh Kudus, jangan putus asa, karena Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam Yohanes yang sudah kita baca pasal 14 ayat 16, Roh Kudus adalah pribadi yang dijanjikan oleh Allah untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus bukan sekedar kuasa, bukan sekedar mujizat dan bahasa roh. Jangan kejar kuasanya, tetapi carilah pribadi Roh Kudus itu sendiri, maka Roh Kudus akan memenuhi kita dengan kuasanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi satu keyakinan saya, Roh Kudus dapat bekerja dengan leluasa dan sangat luas, tidak terbatas oleh kesanggupan dan kemampuan kita manusia. Sebabnya pada malam hari ini, mari Bapak Ibu, ketika 10 hari doa tidak terbuka di ruangan gereja ini, saya yakin Roh Kudus terbuka di rumah-rumah kita. Roh Kudus terbuka pada saat kita mengadakan mezbah bagi Tuhan, bersekutu dan memanggil nama Tuhan. Dia ada dan hadir di dalam kehidupan kita dengan nyata. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai bahwa tidak dibukanya 10 hari doa di gereja tidak mengurangi semangat kita untuk kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus di dalam jam doa-doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan saya rindu mengakhirinya di dalam doa. Dan saya rindu Bapak Ibu semua yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, Bapak Ibu akan mengalami karya nyata Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat memungkiri Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang masih memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat bertahan. Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Apa yang kami sampaikan jauh dari sempurna, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus yang Engkau janjikan akan bekerja dan berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus itu bekerja dan berkarya di dalam kehidupan mereka, menghibur ketika mereka susah, memberikan kekuatan ketika mereka lemah, dan mengangkat mereka ketika mereka jatuh. Dan Kau mengingatkan kami Tuhan, ketika kami ada di dalam jalan yang tidak benar, biar Roh Kudus itu mengajar kepada kami di mana kami harus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan. Mengampuni apa yang kami buat yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas di dalam mengerjakan setiap kehidupan kami. Memampukan kami Tuhan untuk melewati keadaan demi keadaan bersama dengan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengalaskan doa syukur kami pada malam hari ini Tuhan, hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin.